mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Sehingga kita dapat bertemu di tempat ini untuk mengikuti, ini hari pertama ya, agenda 1, jadi kita hari pertama Bapak Ibu bertemu atau dalam pembelajaran distance learning, karena ini ada 3 tahap dalam pembelajaran latsar ini. Yang pertama Bapak Ibu belajar mandiri melalui MOOC, kemudian distance learning, dan kemudian nanti ada klasikal, jadi ada pertemuan tatap muka secara langsung setelah Bapak Ibu evaluasi rancangan. Baik, jadi kita di angkatan 102 kelompok 2 ya. Kelompok 2 berapa orang? Berapa orang satu kelompok? 8 ya? orang, Bu. 8 ya, 8. Oke, kayaknya semuanya tenaga kesehatan. Ya. Iya, siap, Bu. Iya, Bu. Baik, jadi agenda 1 terdiri dari 3 mata pelatihan, dan itu tidak di sini Bapak Ibu tidak akan mendengarkan penjelasan materi ya dari kami, tapi kita berbagi di sini. Kemudian saya menggali bagaimana pemahaman Bapak Ibu dari MOOC, seberapa dalam Bapak Ibu mempelajari materi 3 modul ya dalam MOOC. Kemudian nanti tinggal penguatan dan bagaimana kekuatan Bapak Ibu menganalisis dari berbagai tugas yang saya berikan. Baik, sebelum lanjut saya ingin dulu mengenal Bapak Ibu. Tadi saya sudah perkenalkan ya, nama saya Vivi, kemudian saya mengampu semua agenda di dalam latsar ini dari agenda 1, 2, 3, dan 4. Dan itu adalah melalui ujian ya, seperti Bapak Ibu, kita juga melalui sama seperti Bapak Ibu. Jadi yang tidak lulus tidak boleh juga mengampu materi ini. Jadi gitu, jadi harus punya SIM gitu ya, bukan berarti semua widesuara langsung bisa mengajar, tapi harus melalui ujian. Jadi Bapak Ibu ketika berhadapan dengan fasilitator berarti sudah lulus waktu ujian untuk mengampu materi atau agenda tersebut. Baik, sebelum lanjut, saya ingin mengenal Bapak Ibu dulu dari nama, kemudian asal, dan instansi ya. Jadi ini kan Donggala ya, cuma saya lihat namanya kayaknya bukan orang Donggala semua ini. Oke, kayak Simanjuntak ini kayaknya saya kenal-kenal nih gitu ya, karena sama gitu ya. Kalau saya memang pejabat dari lahir ya, Peranakan Jawa Batak. Gitu. Bapak saya Huta Galung, jadi ada Simanjuntak nih Donggala. Oke, baik, saya ingin mengenal. Ada Pak Gusti ini baru masuk ya, tapi belum ketinggalan Pak, karena masih saya tunggu tadi. Baik, saya ingin mengenal yang pertama Esther Farida Simanjuntak. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Esther Farida Simanjuntak. Instansinya sekarang diterimanya di PKM Sabang, Ibu. Sabang, ya. Iya, Sabang. Ya, Pantai Barat. Iya, Ibu. Asalnya dari mana? Orang tua dua-duanya dari Medan, ya. Tapi sudah lama tinggal di Palu, Ibu, dari TK. Oh, berarti sudah lama ya, sudah jadi orang Palu berarti. Iya, Ibu. Oke, berarti tapi tinggalnya di Sabang. Ya? Tinggal di Sabang. Tidak, Ibu, tinggalnya di Palu. Jadi tapi diterimanya di PKM Sabang, Ibu. Jadi setiap hari ke Sabang? Enggak, Bu, nanti rencana mau tinggal di sana, Ibu. Oh, saya kira tiap hari dari Palu Sabang. Lama-lama Sabang sampai Merauke namanya. Oke. Oke, mudah-mudahan apa ini SKM? Iya, Ibu, SKM. Jadi jabatannya apa? Nanti penyuluh kesehatan, Ibu. Oh, penyuluh kesehatan. Iya, Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Ibu. Ya, oke, selanjutnya Marlupi Pabane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Marlupi Pabane, instansi Rumah Sakit Umum Daerah Tambu. Terima kasih, Bu. Tambu. Ya, asalnya dari mana ini Marlupi? Makassar, Bu.
Makassar. Iya. Nanti ini kos ini di Iya. di Tambu. Tambu ya? Iya, Bu. Tambu itu Pantai Barat juga ya? Iya, Bu. Oke, mudah-mudahan betah ya di sana karena Iya. pasti rencana Tuhan itu bagus sekali untuk Bapak Ibu semua, sehingga penempatannya di mana berarti itu dibutuhkan di situ. Ya. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Lupi. Selanjutnya Pak Ketut Agus Rudi Artawan. Mas tolong ini ya Mas. Ketut. Dikasih keluar dulu ya. Kasih keluar dulu ya. Apa saya yang tidak dengar atau memang keluar suaranya ya Pak Ketut ya? Saya tidak dengar. Yang lain dengar enggak? Tidak ya? Tidak kedengaran juga, Bu. Tidak kedengaran, Ibu. Pak Ketut waktu join tadi audionya di-join atau tidak? Tidak di-mute di-unmute suaranya Pak Gusti. Sudah, tapi ini tidak keluar suaranya. Pak Gusti pakai laptop atau pakai HP Pak Gusti? Siap Ibu, pakai HP sekarang Ibu, tapi pakai laptop keluar sendiri. Oh iya. Sekarang sudah ada suaranya, Bu. Pak Ketut yang belum ada, Pak Ketut. Oh, Pak Ketut. Pak Ketut. Tes. Oh, belum ada. Ini Ya. speakernya Pak Ketut yang bermasalah. Ya, silakan Pak Ketut diperbaiki dulu ya audionya nanti karena kita interaksinya cuma lewat suara jadi kalau cuma gambar nanti saya tidak tahu bahasa Tarsannya ya. Silakan diperbaiki audionya mudah-mudahan segera bisa ya. Kalau tidak nanti dibantu audionya HP mungkin. Oke, baik selanjutnya Ibu Vera Veronica. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Vera Veronica, asal dari Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, instansi Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tambu. Tambu, oh orang Labuan Ya, ya, orang Labuan. Ini tugas di Iya, Tambu. Bu. Escop nurse itu apa? Perawat. Perawat, Bu. Oke. Baik, terima kasih Ibu Vera Veronica. Iya, Bu. Ya, selanjutnya Stefani Cindy. Selamat pagi, terima kasih kesempatannya Bu. Perkenalkan, Ya. nama saya Stefani Cindy, asal dari Pantoloan, ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tambu. Tambu, oh banyak ya dari Tambu ya. Oke, dari dari Pantoloan. Pantoloan, Ya? iya. Jadi yang di Tambu tinggalnya di Tambu juga nih, atau dari Pantoloan ke Tambu tiap hari? Ngekos nanti ceritanya Bu. Oh kos ya, oh belum ya? Iya. Belum melaksanakan tugas di sana? Belum Bu. Belum ya? Oh, Iya. Oke, baik, terima kasih. Stefani Sama Bu. Cindy. Terima Ya. kasih. Selanjutnya Fitrianti Rustan. Assalamualaikum, makasih Bu atas kesempatannya. Saya Fitrianti Rustan, asal dari Makassar, di Puskesmas Lembasada, instansinya. Lembasada dari Makassar, jauh sekali ya. Sudah menikah ini yang jauh-jauh ini? Sudah Bu, kebetulan suami sudah duluan di Lembasada, jadi tinggal di Lembasada. Menyusul dan menjadi PNS di sini, alhamdulillah ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Wiwi. Selanjutnya Febriana. Febriana, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriana, asal dari Parigi Motong, tepatnya di Desa Palasa, penempatan di Puskesmas, di UPTD Puskesmas Malei, Kecamatan Palaisang Tanjung. Palaisang Tanjung, ya. Iya. Malei dari Parigi Motong. Iya. Oke, nyebrang Bu ya, nyebrang. Iya. Iya, oke.
Mudah-mudahan kerasan di sana karena pasti tenaganya Ibu dibutuhkan di sana. Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Igusti Lanang Arisudana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Igusti Lanang Arisudana. Asal saya dari Parigi Motong, tepatnya Desa Balinggi, Kecamatan Balinggi. Penempatan UPT Puskesmas Malei. Malei. Siap. Oke. Sama-sama nyebrang dengan Ibu Febriana ya. Dari Siap, Bu. Iya. Balinggi ke Malei, sama-sama I terakhirnya. Coba Pak Ketut. Terima kasih Pak Gusti ya. Selanjutnya Pak Ketut. Coba dulu tes. Terima kasih, Bu. Ya. Pak Ketut masih belum bisa. Ya, aduh. Nah, ini maksudnya saya ngecek juga ya, maksud bagaimana ini, jangan sampai ada gambar, ada suara, ada gambar. Ya. Jadi alhamdulillah tinggal Pak Ketut nih ya, harus bisa keluar suara Pak. Jadi bagaimana upayakan nanti tidak ada nilainya Bapak nih penilaiannya ya, karena tidak ada interaksi kita. Ya, jadi upayakan. Kalau memang tidak bisa Bapak pakai dua perangkat. Suaranya melalui HP. Biasanya di reset Pak. Saya lalu pernah begitu, suaranya nggak keluar, nanti saya reset. Jadi restart, bukan reset, restart. Restart nanti masuk ulang, Pak Ketut. Saya pernah begitu, jadi saya restart baru akhirnya bisa keluar suaranya. Ya, jadi nanti masuk ulang. Bu Emi nanti dibantu supaya bisa masuk ulang nih Pak Ketut. Ya. Oke, baik, Bapak Ibu, minta maaf ya saya sekali lagi saya perlu keras ini. Jadi saya seperti saya sampaikan agenda 1 ini terdiri tiga modul, yaitu wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan yang satu adalah kesiapsiagaan bela negara. Jadi saya di sini pertama saya ingin mengetahui seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu terkait dengan 3 modul ini ya. Saya disiapkan maksudnya jawabannya gitu ya, mengumpulkan lagi memori dari MOOC gitu ya. Jadi saya ingin Bapak Ibu memaparkan pemahaman tentang bagaimana itu wawasan kebangsaan. Ya, kemudian wawasan kebangsaan dan analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Itu. Kalau yang sudah siap silakan raise hand ya. Raise hand-nya ditekan di reaction itu. Jangan angkat tangan. Kalau angkat tangan nanti tidak lihat. Kalau raise hand saya bisa lihat di layar. Oke, silakan saya kasih waktu 1 menit untuk menyiapkannya. Kemudian segera raise hand.
Baik, siapa yang siap? Kalau ada yang raise hand, itu berarti adalah di prakarsa gitu ya. Jadi, oke. Silakan pertama Ibu Marlupi ya yang sudah raise hand. Silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya coba menyimpulkan apa yang telah saya pelajari untuk kesiapsiagaan bela negara ini. Kita sebagai ASN, seorang ASN, ini memiliki fungsi dan tugas berdasarkan Undang-Undang ASN. Yang pertama itu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh penjabat, pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua itu ada membentuk pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, mempererat persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, untuk isu-isu strategis kontemporer, yang pertama itu meliputi globalisasi. Yang kita tahu untuk globalisasi ini sedang marak-maraknya untuk pemanasan global. Terus yang kedua ada terorisme yang masih ada sampai saat ini, dan radikalisme. Radikalisme yaitu dari kelompok-kelompok tertentu untuk memecah belah persatuan. Terus yang ketiga ada bahaya narkoba, cyber kriminal, pencucian uang, hate space ini yang ada yang berkembang sekarang di media sosial, dan ada juga tentang berita-berita hoax. Jadi kita sebagai ASN dituntut untuk tidak ikut dalam kegiatan tersebut, karena kegiatan tersebut tidak baik untuk fungsi dan tugas kita sebagai ASN, yaitu untuk membela negara, untuk menjaga ketertiban negara. Begitu Bu, kira-kira. Terima kasih. Kesiapsiagaan ada 3 ya. Kesiapsiagaan yang saya ini Bu, untuk fungsi dan tugas PNS dengan persyaratan PNS yang profesional. Yang pertama itu mengambil tanggung jawab, disiplin, akuntabilitas, lalu mengakui dan memperbaiki kesalahan yang dibuat, terus berbicara berdasarkan data, sikap positif, suka menolong, tidak arogan, dan mengutamakan keprimaan, memberi kontribusi melebihi harapan, dan selalu berjuang menjadi lebih baik, dan menunjukkan kompetensi, kesadaran diri, keyakinan diri, dan memegang teguh kode etik. Agenda 2 ya? Iya Bu. Ya, bukan agenda 2 maksud saya. Modulnya kan ada 3 ya, wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Iya Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Marlupi. Ya. Vera tadi. Ya. Tadi ada Vera Veronica ya yang raise hand. Ya, silakan Vera. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya tangkap dari agenda 1 ini, yang pertama itu materi wawasan kebangsaan, yaitu mempelajari tentang sejarah-sejarah kebangsaan Indonesia, yang dimana sejarahnya dimulai dari tanggal 20 Mei 1908, yaitu mendirikan organisasi Budi Utomo. Yang kedua, tanggal 25 Oktober 1908, yaitu mendirikan Perhimpunan Indonesia yang dipelopori oleh R.N. Moto Suroto.
Yang ketiga yaitu pada tanggal 30 April 1926 mendirikan Kongres Pemuda I atau Kerapatan Besar Pemuda. Yang keempat pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 mendirikan Kongres Pemuda II. Pada tanggal 1 Maret 1945 membentuk BPUPKI dan 7 Agustus 1945 PPKI dibentuk. Di wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kita harus memahami apa itu 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga NKRI, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Lalu di bab 2 analisis dan isu kontemporer, kita dituntut menjadi PNS yang profesional. Yang pertama yaitu mengambil tanggung jawab, yang kedua menunjukkan sikap mental positif, yang ketiga mengutamakan keprimaan, yang keempat menunjukkan kompetensi, yang kelima memegang teguh kode etik. Selanjutnya isu-isu strategis kontemporer, di mana kita selaku aparatur sipil negara yaitu menghindari yang namanya isu-isu strategis kontemporer, yang dimana ya seperti korupsi, narkoba, terorisme, money laundering, proxy war, bijak dalam menggunakan media massa dan media sosial. Itu saja jawaban. Terima kasih. Kesiapsiagaan bela negara. Tiga modul ya, bukan cuma 3. Untuk agenda 1 ini 3 modul. Kesiapsiagaan bela negara apa? Iya Bu, kesiapsiagaan bela negara di dalamnya ada yaitu nilai dasar bela negara. Yang pertama cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban demi bangsa dan negara, yang kelima kemampuan awal bela negara Bu. Itu kan masuk di dalam wawasan ya, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Yang kesiapsiagaan? Yang kesiapsiagaan apa isinya? Ada 3 modul kan ya? Iya Bu. Atau ada berubah ini? Saya tidak ikut ini. Setahu saya ada 3 modul ini. Ya. Tidak ada lagi yang raise hand? Dibaca tidak modulnya? Dibaca tidak modulnya? Di waktu di MOC. Sudah dibaca? Coba Pak Ketut bersuara. Sudah keluar belum suaranya? Ketut? Masih belum ada ya? Baik, saya tunjuk lagi ya. Selanjutnya Ibu Esther Farida Simanjuntak, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Di sini ada 3 modul. Yang modul pertama kita belajar tentang sikap perilaku bela negara. Di sini belajar tentang sejarah-sejarah kebangsaan negara Indonesia. Yang pertama pencetusnya itu Bapak Budi. Pencetusnya pertama itu terjadi pas saat kejadian Budi Utomo. Terus nanti sampai kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Situ terus di bela negara kita diajarkan tentang fungsi dan tugas kita sebagai PNS. Kita bertugas sebagai melayani masyarakat. Di situ ada 3, melaksanakan kebijakan publik, memberi pelayanan publik,
dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Terus di isu-isu kontemporer kita sebagai PNS diajarkan untuk menghindari atau menjadi penengah atau masalah-masalah dalam masyarakat, misalnya kayak kita menjelaskan kepada masyarakat tentang radikalisme, apa itu radikalisme, bahaya narkoba, bagaimana itu korupsi, bagaimana kita harus bijak dalam sosial, karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai ASN, pelayan masyarakat, dan kesiapsiagaan isu-isu kontemporer, di situ diajarkan kita untuk bagaimana siap untuk membela negara, karena kita ASN ini diangkat berarti kita menjadi pelayan negara dan wajib untuk membela negara apapun yang terjadi, dan kita ASN dituntut untuk percaya bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa kita, apapun yang menyalah atau melanggar atau di luar dari ideologi Pancasila itu adalah hal yang salah. Oke, baik. Selanjutnya, terima kasih Ibu Esther, dilengkapi oleh Stefani Cindy. Oh mana? Oh tunggu dulu, ada Wiwi ini, Wiwi ya, Wiwi yang raise hand. Silakan, Wiwi Fitriani Rustan. Ya Bu, makasih banyak atas kesempatannya. Di mana agenda 1 ini terdiri dari 3 pokok ini pembahasan. Yang pertama itu adalah wawasan kebangsaan, kedua analisis isu kontemporer, dan ketiga terakhir kesiapsiagaan bela negara. Di mana wawasan kebangsaan itu di mana wawasan kebangsaan ini dia diartikan sebagai konsep cara pandang yang ditandai dengan kesadaran diri sebagai warga negara dan di lingkungan yang akan di kehidupan berbangsa dan negara. Jadi dituntut ASN dalam wawasan kebangsaan ini, di mana dia mampu memiliki kesadaran diri sebagai warga negara dan bisa beradaptasi dengan di lingkungannya. Kedua, pembahasan selanjutnya itu mengenai analisis isu kontemporer, di mana bagian analisis isu kontemporer ini bertujuan untuk adanya konsep perubahan dan perubahan lingkungan yang strategi sebagai wawasan strategi untuk menyadari pentingnya modal insani dan menunjukkan kemampuan berpikir yang kritis dan menghadapi perubahan lingkungan yang strategi dalam menjalankan tugas nantinya. Terus yang ketiga mengenai kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara ini dia adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mentalnya maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang akan dihadapi kelak nantinya. Dan kemudian dalam bela negara dan dalam bela negara nanti akan ada berdasarkan kebulatan sikap dan tekad kita serta keikhlasan kita terhadap negara kesatuan ini berdasarkan Pancasila dan undang-undang untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sekian mungkin Bu untuk penjelasan singkatnya, poin-poinnya. Makasih atas kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih Wiwi ya, Wiwi Fitrianti. Selanjutnya Stefani Cindy. Ya, selamat pagi. Terima kasih Bu atas kesiapannya. Untuk nilai wawasan kebangsaan, itu ada nilai-nilai bela negara. Di situ kita mempelajari wawasan kebangsaan, kita mempelajari tentang sejarah, bagaimana
perkembangan Indonesia mulai dari masa penjajahan sampai dengan masa merdekanya. Di situ kita dituntut untuk menjadi seorang yang bisa membela negara seperti yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita. Kita sebagai ASN di situ memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan dan mengabdikan usaha bela negara yang dimiliki untuk memelihara jiwa nasionalisme yang dimiliki oleh warga negara, sehingga upaya itu dapat membantu kita dalam melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai seorang warga negara yang baik. Untuk isu kontemporer, di dalam isu kontemporer itu terdapat beberapa bagian. Itu salah satu dari beberapa hal yang menjadi isu kontemporer itu adalah tentang korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundering, proxy war, kejahatan mass communication. Di sini kita dituntut sebagai seorang ASN di mana kita harus bisa terbebas dari yang namanya isu kontemporer. Kita tidak boleh terlibat di dalam isu kontemporer dan kita harus bisa mengedukasikan kepada masyarakat bahwa isu-isu kontemporer itu tidak boleh sampai terjadi di dalam lingkungan kehidupan kita, apalagi di dalam lingkungan kerja kita. Dan untuk kesiapan bela negara itu di situ kita dituntut, kita mempelajari tentang bagaimana kesiapan kita baik secara fisik, mental, sosial untuk menghadapi lingkungan kerja kita nantinya seperti apa. Karena yang kita tahu dalam lingkungan kerja pasti akan ada beragam budaya dan sebagainya. Di situ kita dituntut untuk bisa memiliki kebulatan sikap dan tekad dan melakukan segala tugas dan kewajiban kita secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan untuk berkorban sepenuhnya jiwa dan raga yang dilandasi oleh cinta tanah air terhadap negara kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Stefani Cindy. Selanjutnya, Igusti Lanang Arisudana. Ya, Pak Gusti, silakan. Raise hand-nya itu jangan lambat ya. Jadi dari awal memang raise hand supaya ketika saya ini tidak ada yang raise hand. Oke, karena Pak Gusti belum siap, silakan Ibu Febriana. Terima kasih atas waktunya, Bu. Di sini di agenda 1 ada wawasan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan, isu kontemporer, dan kesiapsiagaan. Untuk wawasan kebangsaan, di sini dijelaskan tentang perjuangan dari Indonesia sebelum merdeka sampai saat ini, dan mengenal perjuangan-perjuangan para pahlawan dalam memajukan Indonesia, dalam memerdekakan Indonesia. Jadi kita dituntut untuk melanjutkan perjuangan pahlawan untuk agar dengan cara melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan Pancasila. Kemudian untuk yang kedua, isu kontemporer. Dalam isu kontemporer ini kan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN, itu menata tentang kesadaran PNS untuk menjalankan profesinya sebagai ASN yang berlandaskan pada nilai dasar, kode etik, komitmen, dan dalam analisis kontemporer ini berisi tentang money laundering, korupsi, dan teroris. Jadi kita sebagai ASN dituntut untuk menghindari perilaku-perilaku yang seperti dijelaskan, seperti money laundering dan pandai melihat kondisi yang ada di lapangan. Untuk kesiapsiagaan, kita diarahkan untuk menangkal paham-paham ideologi dan budaya yang
dengan nilai dan yang bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian bangsa. Terima kasih. Oke. Selanjutnya tadi Pak keluar ya Pak Gusti keluar. Oke, Pak Ketut coba Pak. Oh, sudah ada. Ya, silakan Pak Ketut. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Maaf ini Ibu, ada gangguan audio Ibu. Belum perkenalkan diri tadi Ibu ya. Perkenalkan nama saya Ikut tadi ya. Saya dari Tolai asalnya, Parigi Motong. Instansi saya Puskesmas Lalundu Ibu. Baik, saya izin menjawab Ibu. Untuk agenda 1 itu membahas tentang wawasan kebangsaan, isu kontemporer dengan kesiapsiagaan bela negara Ibu. Pada wawasan kebangsaan itu membahas tentang sejarah dari Indonesia dari awal perjuangan sampai Indonesia merdeka. Di situ kita dibentuk untuk agar kita sebagai ASN yang berakhlak, kita bisa meneruskan perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita dan tidak melanggar dari kode etik. Terus dalam isu kontemporer itu dicantumkan bahwa ada undang-undang untuk ASN beretika dan berkomitmen agar kita menjauhi dari isu kontemporer seperti terorisme, money laundering, terus proxy war. Untuk kesiapsiagaan bela negara, di situ kita dibahas tentang etika-etika kita juga dalam melaksanakan tugas. Sudah Pak Gusti? Pak Ketut. Iya Ibu. Oke. Pak Ibu Emi, Pak Gustinya ya terkeluar. Baik, Bapak Ibu, jadi yang Bapak Ibu sampaikan masih sangat kurang gitu ya. Jadi saya minta dipelajari lagi, makanya saya kebetulan ada tugas dari saya untuk membuat semacam ringkasan gitu ya dari semua modul dari wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kemudian kesiapsiagaan. Jadi wawasan kebangsaan tidak sesederhana yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi kalau setahu saya di modulnya itu lengkap sekali bagaimana kita melihat Indonesia di zaman dulu, sekarang, dan yang akan datang gitu. Jadi ini rangkaiannya satu rangkaian. Jadi ada keterkaitan dari modul 1, 2, dan 3. Jadi di wawasan kebangsaan itu makanya kenapa kita jangan lupa sejarah gitu. Jangan lupa sejarah bahwa wawasan kebangsaan itu rasa wawasan kebangsaan bagaimana kita memandang diri kita sebagai warga bangsa Indonesia itu diawali kesadarannya itu dimulai dari lahirnya Budi Utomo gitu ya, lahirnya Budi Utomo. Itu rasa kebangsaannya. Jadi Indonesia ini sudah jaya zaman dulunya ya, zaman Sriwijaya, zaman Majapahit itu sudah berjaya. Kemudian tapi Indonesia ketika dijajah oleh Belanda itu melawannya itu secara kelompok-kelompok baik kedaerahan maupun kelompok-kelompok agama dan sebagainya gitu ya, atau organisasi-organisasi. Tapi kemudian mereka menyadari bahwa ternyata gitu ya. Jadi mereka terus akhirnya sadar bahwa perlu rasanya persatuan. Sehingga itu rasa kesadaran itu muncul dengan adanya organisasi nasional yang pertama gitu ya. Jadi itu adalah Budi Utomo. Itu kesadaran itu dimulai dari Budi. Kemudian puncaknya ada Sumpah Pemuda. Pada saat Sumpah Pemuda itu kesadaran berbangsa dan bernegaranya itu adalah yang terkuat adalah di itu ya 28 Oktober. Ya. Di saat Sumpah Pemuda, karena di situ
para pemuda mengaku bahwa berbangsa, itu ya, berbangsa satu, berbahasa satu, itu ya, itu adalah puncak dari rasa kebangsaan. Jadi itu kita harus melihat sejarahnya dari sana. Kemudian setelah itu Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kemudian yang bagaimana itu bisa dibaca di sejarah, gitu kan? Jadi itu di sejarah bagaimana sampai ke sekarang di saat Bapak Ibu ini, bagaimana perkembangannya ketika kita baru merdeka dan sebagainya. Jadi itu harus Bapak Ibu lihat gitu ya. Kemudian sekarang Indonesia bagaimana? Gitu. Jadi setelah Bapak Ibu melihat nanti Bapak Ibu harus tahu gitu, Indonesia itu apa sih, bagaimana sih gitu ya. Jadi ada namanya Indonesia yang sekarang bagaimana, yang kemarin bagaimana, kira-kira yang akan datang bagaimana. Makanya itu ada analisis isu gitu ya. Ketika kita tahu bahwa ternyata Indonesia di samping dia adalah negara yang luas, yang besar dengan penduduk, wilayah dan sebagainya, tapi dia memiliki berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Gitu ya, ADHD-nya ada gitu. Sehingga di situ kita harus punya pemahaman bagaimana kita menganalisis itu gitu ya. Jadi ketika kita tahu bahwa ada ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keberadaan bangsa Indonesia, maka kita harus memiliki nilai-nilai bela negara. Kita harus wajib ya, itu hukumnya wajib gitu ya. Jadi kita punya kewajiban untuk membela negara. Untuk saat ini membela negara itu tidak harus berperang, karena memang tidak ada perang gitu. Adanya proksi war gitu. Jadi kita harus menganalisis itu, kita harus punya pemahaman itu untuk menganalisa situasi kita di tempat kerja kita minimal gitu ya. Apa yang terjadi? Jangan sampai kita lihat ada terorisme di sekitar kita, ada yang pemakai narkoba di sekitar kita. Itu ya analisis isu kontemporer. Jadi kita menganalisis, kita punya kemampuan, kita diberi Tuhan modal insani namanya ya, ada intelektual, kemudian ada emosional, ada 6 gitu ya. 6 itu kemudian dibungkus dengan satu yaitu spiritual, modal spiritual. Begitu. Jadi dan itu wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan bagaimana kita bisa melihat Indonesia dulu, sekarang dan nanti. Dan sehingga dengan begitu kita memiliki rasa bela negara dengan kita selalu berpedoman kepada konsensus negara, yaitu pertama Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu konsensus yang sudah namanya konsensus berarti sudah seluruh rakyat Indonesia. Makanya ketika ada yang keluar dari itu, maka itu adalah tidak boleh, itu menyalahi gitu ya. Jadi itu yang harus dianalisis, analisis setiap hari. Kemudian analisis isu kontemporer ini akan dibawa, Bapak Ibu akan bawa terus sampai ke agenda 4. Ya, jangan lupa analisis isu kontemporer adalah bagaimana Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk men-scanning ya, jadi lingkungan, gitu, melihat keadaan lingkungan. Tidak usah harus Indonesia, tapi lingkungan sekitar kita saja, lingkungan kerja misalnya, apa yang terjadi. Nah, itu ya dianalisis. Kemudian apa sih penyebabnya gitu. Kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menyelesaikan. Jadi analisis isu kontemporer ini nanti di agenda 2 Bapak Ibu akan bawa. Di agenda 3 akan dibawa, agenda 4 apalagi gitu ya, ketika membuat rancangan aktualisasi. Jadi analisis isu kontemporer diawali dari bagaimana mengidentifikasi masalah. Ya, mengidentifikasi masalah. Kemudian ketika kita sudah mengidentifikasi, namanya identifikasi berarti banyak masalah gitu ya. Kemudian itu nanti dianalisis, divalidasi. Mana ini yang memang betul-betul isu yang menyangkut, yang memang yang sekarang lagi panas, ya lagi aktual, problematik. Kemudian jadi namanya APKL itu ya, kelayakan dan kekhayalayakan itu divalidasi. Setelah dapat yang valid, kemudian dianalisis lagi. Apa sih penyebab dari masalah tadi itu atau isu itu ya, dianalisis apa penyebabnya, itu nanti menggunakan alat-alat analisis. Kalau tidak salah di situ ada causal map gitu ya, kemudian ada fishbone gitu. Silakan menggunakan yang mana yang Bapak Ibu pahami, itu yang mana yang mudah gitu. Jadi itu silakan digunakan nanti ketika menggunakan analisis itu.
setelah dianalisis penyebabnya, kemudian baru Bapak Ibu tahu apa solusi yang harus dilakukan. Ya. Jadi nanti ada validasi data, identifikasi masalah dulu, kemudian divalidasi isu, kemudian dipilih isu yang paling urgen gitu ya, pakai USG, kemudian dianalisis penyebab, itu pakai alat analisis, pakai fishbone, pakai causal map, pakai pohon masalah atau dan yang lain. Itu silahkan Bapak Ibu memperdalam itu dengan melihat di internetnya banyak sekali, yang mana yang paling mudah. Yang misalnya Bapak Ibu menganalisis, saya tidak mau pakai yang di dalam modul, enggak apa-apa, tapi yang penting harus dianalisis dengan visuanalisis. Itu ya, jadi kita harus, Bapak Ibu harus punya kemampuan menganalisis nih, ya. Jadi kemampuan analisis. Jadi golongan 3, golongan 2 sama saja bahwa harus memiliki kemampuan menganalisis. Jadi kita men-scanning apa sih yang terjadi di sekitar kita. Itu ya. Jadi ini analisis isu kontemporer bukan hanya sekedar bagaimana itu bahwa sekarang itu hasil analisis sudah ya, bahwa sekarang korupsi itu masih marak, narkoba, kemudian ada terorisme, radikalisme, kemudian ada money laundering, kemudian ada hate speech gitu ya, kemudian ada kejahatan dunia maya gitu ya. Jadi itu ada proxy war gitu. Jadi itu adalah hasil analisis bahwa Indonesia itu ada gitu ya, ada masalah-masalah itu ya, THG-nya adalah itu gitu. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti men-scanning adalah lingkungan di sekitar, di instansi. Kemudian scanning lagi di dalam tugas pokok dan fungsi, tugas fungsinya gitu ya. Tugas fungsinya dan ini di scanning nih. Saya punya tugas ini masih ada belum? Yang masih bermasalah, mana yang belum? Tapi kalau menurut saya Bapak Ibu masih bermasalah semua gitu ya, karena tugas fungsinya belum dilaksanakan ya, setahu saya ini. Karena belum datang ke lokasi gitu ya. Jadi nanti agak susah nih karena Bapak Ibu belum. Tidak apa-apa, berarti semuanya kasus ya, semuanya masalah. Oke, jadi analisis itu. Kemudian kesiapsiagaan bagaimana adalah ketika kita tahu situasi, gitu, situasi yang ada di sekitar kita, gitu, makanya atau di Indonesia ini, di daerah kita yang kecil, gitu, atau di wilayah kita di organisasi, maka kita harus memiliki kesiapsiagaan. Jadi kita harus selalu sehat fisik dan jasmani, gitu ya. Kemudian kita harus selalu membangun tim, kita memiliki kewaspadaan. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus bekerja bersama ya, berkelompok, gitu. Jadi harus kita bekerja sama dalam kelompok. Kemudian membangun tim, kita harus memiliki kewaspadaan dini gitu. Jadi misalnya kalau yang di rumah sakit ada di semua ini, maka Bapak Ibu, wah ini ada ini anak-anak yang kayaknya kena narkoba nih gitu ya. Jadi ada kewaspadaan, kita bisa mengamati. Bapak Ibu lebih paham nih mana yang orang kena narkoba dengan yang tidak. Kalau yang ini kan yang pasti yang paham orang-orang kesehatan, ini kok lain nih perilakunya ini kayaknya ini. Nah, itu nanti ditelusuri, dilaporkan bahwa kayaknya gitu ya, maksudnya di atasannya atau di rekannya sepertinya si ini gini nih gitu ya, misalnya kan mabuk minuman dengan mabuk obat beda gitu ya, dan Bapak Ibu yang lebih tahu. Kemudian ketika itu yang bagian penyuluhan misalnya menyuluh bagaimana sehat, bagaimana menjauhi narkoba, itu harus bekerja sama dengan siapa misalnya. Jadi makanya membangun tim gitu ya. Bukan misalnya Ibu Esther mau kampanye atau penyuluh ya, menyuluh kesehatan masyarakat gitu ya, tidak bisa sendiri tiba-tiba datang, mungkin meminta bantuan di kelurahan atau teman-teman di posyandu atau para gitu ya yang tokoh masyarakat di situ gitu misalnya, bahwa kami akan melakukan itu namanya kan kerjasama ya, kerjasama yang baik karena tujuannya adalah kita misalnya untuk tadi penyuluhan kesehatan supaya masyarakat di situ hidup dengan pola hidup yang sehat misalnya. Itu ya, jadi kita harus membangun tim. Itu kesiapsiagaan. Makanya kita harus siap siaga, kemudian kita harus waspada gitu ya. Jadi itu kira-kira materi secara singkatnya gitu. Tapi Bapak Ibu saya minta nanti ya lebih dibaca lagi gitu ya. Jadi sayang sekali gitu dari Bapak Ibu pemahamannya terlalu tipis gitu. Jadi tolong dipahami lagi, jadi wawasan kebangsaan itu bagaimana cara pandang kita. Jadi saya ini terus apa yang harus saya lakukan, nanti akhirnya tahu bahwa oke, nilai bela negara nanti ada tugas juga gitu ya.
Saya nilai bela negara berarti kalau yang misalnya setia pada Pancasila itu berarti saya apa nih dalam tugas jabatan saya. Itu nanti di tugasnya nanti bisa Bapak Ibu sampaikan gitu. Ada tugasnya nanti membuat rencana aksi bela negara. Itu ya. Jadi apa namanya yang saya tekankan di sini bagaimana Bapak Ibu lebih memahami isi modul ketika modul ini dan lebih fokus lagi adalah bagaimana Ibu memahamkan dalam analisis isu. Di analisis itu kontemporer yang ada itu sudah hasil analisis gitu ya, hasil analisis itu bahwa ada korupsi, narkoba dan sebagainya itu sudah hasil analisis. Tapi yang belum adalah bagaimana Bapak Ibu menganalisis misalnya apa namanya di instansi dan analisis di kita berarti di tugas dan fungsi kita. Jadi salah satu yang selalu saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu, sebagai seorang PNS, Bapak Ibu bekerja itu berdasarkan tugas dan fungsi. Jadi jabatannya apa itu ada, uraian tugasnya itu apa sampai Z. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada berapa tugas dan fungsinya. Dan dari situ Bapak Ibu lihat, gitu, dianalisis, dilihat, gitu. Dari saya punya uraian tugas ini mana yang belum saya lakukan? Karena masih baru ini ya, masih baru. Gitu. Jadi harus dipahami betul ini, uraian tugas ini harus dipahami betul sebagai seorang PNS. Ini kiat menjadi seorang PNS yang baik. Ya. Jadi dipahami betul poin-poin satu ini. Ini bagaimana cara melaksanakannya? Dua. Jadi ketika tugas fungsi itu belum berjalan dengan bagus, berarti itu masalah. Kalau tugas fungsi belum dijalankan lebih masalah lagi. Ya. Jadi misalnya ada 10 tugas pokok dan fungsi, maka itu 10-10-nya harus dilakukan. Bapak Ibu harus tahu nih, ini apa ini outputnya, ini bagaimana cara kerjanya. Kalau tidak tahu cara kerjanya, maka tanyakan kepada yang lebih senior, gitu, yang lebih paham tentang itu namanya mentoring, gitu ya, namanya mentoring. Jadi Bapak Ibu, bagaimana pengalaman yang sudah senior, pekerjaan ini bagaimana, gitu ya, pekerjaan ini bagaimana. Kalau tidak ada yang di situ senior tentang apa yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu bisa bertanya ke yang lain gitu atau tempat lain yang memiliki pengalaman itu atau googling. Jadi sekarang ini kesempatan sangat terbuka ya dengan adanya apa namanya fasilitas internet gitu. Jadi kita bisa belajar dari daerah-daerah lain bagaimana sih tugas pokok dan fungsi saya ini dijalankan. Itu kira-kira ya. Oke, sampai di sini ada masih ada Pak Gusti nih, sudah masuk nih. Silakan Pak Gusti ya. Siap Silakan Ibu. Pak Gusti, saya mau dengar ya pemahaman tentang agenda satu ini, wawasan kebangsaan, analisis isu dan kesiapsiagaan bela negara. Silakan. Siap Ibu. Izin. Analisis isu kontemporer ini adalah kemampuan kita sebagai PNS untuk menganalisa isu-isu modern yang sedang terjadi. Pak. Oh, wawasan. Wawasan kebangsaan. Siap. Wawasan kebangsaan adalah ASN memiliki kesadaran diri sebagai bagian dari NKRI dalam kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, sehingga dia mengajarkan kita memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia dari awal perjuangan sampai kemerdekaan, sehingga kita PNS itu harus bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan pendahulu-pendahulunya dalam kehidupan yang sekarang sebagai perjuangan di kehidupan sekarang. Sedangkan di analisis isu kontemporer itu PNS mampu memahami isu-isu modern yang sedang terjadi atau eksis terjadi berlangsung saat ini. Itu kan isu-isu kontemporer ini banyak jenisnya, ada isu yang jenisnya apa tadi? Yang terorisme, terus cyber bullying sama yang lain-lainnya. Jadi kita harus memahami itu dan bisa menyaringnya sehingga isu-isu kontemporer tidak terjadi dalam tempat kita bekerja.
Sedangkan untuk kesiapan bela negara berarti kita harus siap untuk apa? Warga negara siap, sikap dan tekadnya berlaku untuk bela negara secara ikhlas, sadar dalam korban seluruh jiwa raga untuk cinta tanah air kita maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Keluar lagi ya. Oke, baik. Silakan saya membuka. Siapa yang mau bertanya sampai di sini? Silakan. Tidak ada yang bertanya? Maaf, Ibu tadi keluar sendiri ya. ya, Ibu. Ya, silakan, lanjutkan Pak Gusti. Halo, Pak Gusti. Bela negara sikap setiap sigap yang dimiliki oleh baik secara fisik maupun sosial menghadapi kerja yang beragam dihadapi di tempat kita bekerja, sehingga kita memiliki kesiapan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Ruang lingkup cintai bela negara ini dari dasar-dasar bela negara itu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan adanya Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara, serta mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekian saja dulu, Ibu. Oke, baik. Jadi kalau Bapak tidak tutup kalimatnya, saya tidak tahu Bapak sudah selesai atau belum, gitu ya. Jadi ditutup akhirnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Gusti. Pak Gusti mungkin nanti bisa pindah tempat gitu ya, di mana gitu yang mungkin jaringannya yang bagus. Gitu. Siap, Ibu. Ya, baik. Sampai di sini ada yang bertanya, ada peserta PKP juga dulu di situ ya. Ya. Ada yang mau bertanya? Atau sudah paham semua atau tidak tahu semua apa yang mau ditanya? Ada yang bertanya? Tidak. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan tugas-tugas yang Bapak Ibu akan buat ya. Coba saya share screen. Baik, Bapak Ibu. Jadi di sini ada tugas yang pertama, Bapak Ibu membuat ringkasan modul. Ya, dari setiap modul ada 3 modul, yaitu
wawasan kebangsaan, kemudian analisis isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan. Terserah Bapak Ibu bagaimana caranya meringkas ini, boleh mind mapping, boleh yang namanya bagaimana ya, terserah bagaimana enaknya ketika Bapak Ibu membuat ringkasan. Oke, itu ya. Ini jadi kemudian ini tugas individu, kemudian membuat learning journal. Learning journal itu dalam bentuk MP3 suara, ya, rekaman suara, bagaimana pengalaman belajar Bapak Ibu, baik waktu sinkronus maupun asinkronus. Sinkronus itu ketika kita tatap muka di sini ya. Kemudian asinkronus adalah ketika Bapak Ibu nanti setelah ini Bapak Ibu asinkronus, yaitu tidak pakai alat ya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu mengerjakan itu, dan substansi. Jadi apa yang Bapak Ibu peroleh materi dari agenda 1 ini. Kemudian tugas pertama untuk individu adalah, ini salah bukan makalah ya, membuat video gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti paling bisa adalah mengedit ya, dan menggabungkan dari beberapa video dari tiap kelompok gitu ya. Jadi nanti mungkin 4 orang, ada 4 video misalnya, kemudian durasinya 5 menit saja, digabung. Jadi kemudian menggambarkan Indonesia ya, videonya menggambarkan Indonesia. Jangan video orang punya yang sudah jadi, jangan ya, tapi diedit gitu. Jadi misalnya tentang apanya nih, misalnya tugas kelompoknya yang si A tentang apanya Indonesia, Bapak Ibu ingin menonjolkan tentang apanya, yang kemudian si B apalagi, si C apa, gabung. Editnya adalah durasinya cuma 5 menit, kemudian diakhiri dengan tekad dari masing-masing anggota kelompok itu. Jadi akan untuk menginspirasi tentang bagaimana Bapak Ibu siap untuk membela negara dengan bekerja yang sebaik-baiknya gitu ya. Apa yang Bapak Ibu tekadnya apa? Kemudian pembuatannya hari ini, nanti dipaparkannya tanggal 20 ya, waktu pertemuan kita yang kedua. Itu pengumpulannya juga tanggal 20. Kalau yang tugas individu semuanya dikumpulkan hari ini. Paling lambat jam 11.59 WITA sebelum hari esok, berarti batas akhir hari ini. Itu ya. Kemudian tugas kedua untuk individu gitu ya, itu ini. Identifikasi dari analisis. Sebenarnya ini saya lebih suka kalau Bapak Ibu lebih bagus lagi gitu ya, sebenarnya kalau di tugas pokok dan fungsinya, tugas fungsinya gitu. Tapi tidak apa-apa kalau di instansi, jadi isu yang agak besar ya di instansi. Kalau Bapak Ibu membuat analisis isu ini adalah tugasnya, maka itu nanti terpoles sendiri, nanti akan menjadi aksi aktualisasi ya, rencana aktualisasi. Tapi tidak apa-apa, yang penting di sini adalah bagaimana Bapak Ibu menggunakan alat-alat analisis, gitu ya, menggunakan alat-alat analisis. Untuk tugas individu, alat analisisnya lengkap gitu ya. Ada habis identifikasi, validasi, kemudian analisis penyebab, kemudian gagasan gitu ya. Kalau di analisis isu kontemporer untuk kelompok, maka Bapak Ibu hanya saya identifikasi masalah sebanyak-banyaknya masalah yang ada di Indonesia, kemudian dipilih satu, tidak pakai alat analisis untuk USG gitu ya. Jadi saya hanya meminta satu yang menurut Bapak Ibu paling mengancam atau berbahaya. Ya, jadi kalau yang individu itu harus lengkap. Jadi ada validasi data, kemudian ada dipilih satu yang paling utama, dan kemudian yang paling utama tadi itu dianalisis penyebabnya apa, sehingga Bapak Ibu punya gagasan untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Kemudian yang kelompok tugas kelompok seperti saya sampaikan,
mengidentifikasi sebanyak-banyaknya masalah-masalah yang ada di Indonesia ya terkait dengan ATHG. Kemudian dipilih yang mana yang paling mengancam keberadaan ya berbangsa dan bernegara, itu dianalisis penyebabnya apa. Kemudian kira-kira apa rekomendasi dari kelompok untuk upaya pencegahan atau antisipasi atau penyelesaian terhadap isu tersebut. Gitu ya. Jadi kemudian apa peran Anda dalam menyelesaikan masalah tersebut? Jadi Anda di sini berarti masing-masing ada 4 orang misalnya, berarti ada paling tidak 4 gitu ya peran di sini. Oke, jadi ini ya. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan terkait tugas yang saya berikan. Silakan. Ya, Veronica, silakan. Saya ingin bertanya mengenai tugas yang diberikan, yaitu tugas di hari kedua. Di sini ada tugas individu yang pertama, mengidentifikasi dan deskripsikan satu isu aktual yang terjadi di instansi Anda disertai dengan data dan fakta yang ada. Sementara ini Bu, kita belum turun ke instansi kita. Kemarin masih melapor Bu, bagaimana caranya kita mengidentifikasi itu Bu, isu aktual yang terjadi di instansi kami Bu. Oke, baik. Bisa tidak ada yang dihubungi di sana, gitu ya? Ditanyakan gitu. Kira-kira masalah apa? Tidak ada temannya di sana yang bisa ditanya. Ada? Bu Ada Vera? Bu. Ada, Ya, Bu. jadi bisa bertanya ya kepada teman kira-kira yang masih bermasalah apa ya? Kan dia apa Ibu, puskesmas atau rumah sakit Ibu? Rumah sakit Bu. Ya, jadi ditanyakan saja karena ini yang penting adalah bagaimana bisa ini ya, Bapak Ibu ketika ada isu itu dampaknya apa nih kalau tidak diselesaikan, kemudian penyebabnya apa sih kira-kira gitu. Jadi Bapak Ibu bisa tanya ke temannya, misalnya pelayanan, Ibu bagian apa Ibu? Perawat. Ibu jabatannya apa? Perawat Bu. Perawat ya. Jadi mau ditanya tentang pelayanannya atau apa saja gitu. Jadi masih belum bagus di puskesmas atau di tempat kerja. Ya, jadi tolong ditanyakan ke teman-temannya kalau bagi yang belum pernah. Kalau memang apa namanya sama sekali tidak bisa karena tidak ada teman yang di sana, silahkan dikira-kira saja masalah-masalah misalnya tentang kesehatan gitu ya, tentang kesehatan, tapi wilayahnya adalah puskesmas atau rumah sakit daerah gitu, jangan itu. Jadi di sini saya melihat kemampuan Bapak Ibu apa namanya analisis gitu ya, cuma berarti hayalan saja, memang tidak nyata karena Bapak Ibu belum pernah hadir di sana. Ini repotnya juga nanti ketika Bapak Ibu membuat apa namanya rancangan aktualisasi, padahal belum tahu situasi, belum tahu tempat tugasnya bagaimana. Sama sekali belum pernah ke tempat tugas Ibu Vera? Kemarin cuma melapor Bu ke unit kerjanya. Cuma melapor? Iya. Cuma 1 hari saja, belum pernah bekerja ya? Belum pernah. Oke. Hampir semua begitu ini? Semuanya begitu? Ya, Bu. Iya. Oke, jadi kira-kira begitu saja. Jadi untuk yang lain juga ya yang belum pernah yang analisis isu instansi, mungkin nanti sampaikan bahwa ini bukan analisis instansi saya karena memang belum pernah bekerja ya, nanti disampaikan. Tapi kalau yang memang sudah ada yang datang ke sana mungkin 1 minggu atau 2 minggu misalnya, bisa melihat situasi gitu, nanti disampaikan juga bahwa ini itu ya. Jadi boleh ngarang nih, tapi yang penting nanti bisa menjelaskan kira-kira penyebabnya apa. Ini yang saya mau lihat, berarti kalau begitu bagaimana Bapak Ibu menggunakan alat-alat analisis dan bagaimana kemampuan Bapak Ibu menganalisis gitu ya. Kira-kira kalau masalah ini penyebabnya apa saja. Itu Ibu Veronica. Jadi mudah-mudahan yang punya masalah sama dengan Ibu Vera, begitu jawaban saya.
Oke. Masih ada lagi? Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya, oke. Baik, selanjutnya masih ada lagi pertanyaan tentang tugas dari hari ke-1 dan ke-2? Sudah jelas ya? Jadi kalau analisis isu instansi, saya minta alat analisisnya lengkap. Dari validasi, nanti dipelajari lagi di analisis kontemporer. Jadi dari validasi, kemudian berarti itu menggunakan APKR dan USG untuk menetapkan yang mana paling prioritas. Kemudian setelah mendapat satu yang prioritas, jadi ini pertama identifikasi masalahnya ada 3 misalnya ya. Jadi ada 3. Kemudian di APKR, kemudian di USG yang mana yang paling urgen, kemudian yang paling urgen itu dianalisis apa penyebabnya, ya apa penyebabnya. Kemudian setelah itu, setelah tahu penyebabnya, Bapak Ibu bisa membuat menetapkan gagasan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau di analisis isu kontemporer, jadi hanya setelah identifikasi, kemudian hanya ditetapkan mana yang menurut Bapak Ibu paling mengancam atau paling berbahaya terhadap keberadaan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Setelah itu sama di penyebabnya apa, bagaimana gagasan, dan apa peran Anda. Itu ya. Oke, tidak ada lagi pertanyaan? Saya lanjutkan ke tugas hari ke-3. Oke, ya di sini Bapak Ibu membuat rencana aksi bela negara. Gitu ya, rencana aksi bela negara. Waktu pembuatannya tanggal 20 pagi, gitu ya, kalau tidak salah pagi itu. Kemudian nanti kita siangnya ketemu ya jam 1. Kemudian ini matriksnya adalah ini. Oke, yang saya ingin jelaskan adalah rencana aksi bela negara ini yang betul-betul kira-kira bisa kalian lakukan pada saat aktualisasi. Gitu ya. Jadi misalnya ada perilaku upacara misalnya karena rasa bela negara gitu, upacara bendera. Padahal Bapak Ibu mungkin tidak pernah melakukan upacara bendera. Jadi tidak usah dimasukkan. Gitu ya. Kemudian bayar pajak misalnya, sebagai warga negara yang baik saya harus bayar pajak. Tapi pada saat Bapak Ibu aktualisasi tidak mau bayar pajak, tidak ada pajak yang dibayar, dan masukkan itu sebagai rencana aksi. Itu boleh menjadi bahwa nanti saya ini sebagai warga negara harus taat pajak gitu ya. Tapi untuk rencana aksi ini adalah yang benar-benar bisa dilaksanakan pada saat Bapak Ibu melakukan aktualisasi di tempat tugas. Jadi yang Bapak Ibu buat adalah rencana aksinya. Jadi nanti waktu itu berarti waktu selama aktualisasi, tempatnya nanti yang penting bagi saya adalah nomor 1, kolom 1, 2, 3 gitu ya, kolom 1, 2, 3 gitu. Yang tempat waktunya nanti ditentukan pada saat aktualisasi aksi bela negara ini dilakukan. Jadi nanti tempatnya di sekolah, di bus. Ya mungkin bisa jadi ya penyuluhan di sekolah misalnya. Kemudian waktunya tanggal berapa gitu ya. Jadi itu nanti ketika Bapak Ibu nanti dilaporkannya adalah pada saat klasikal, ya klasikal. Jadi besok nanti pertemuan yang kedua nanti tanggal 20 kalau tidak salah itu Bapak Ibu cuma memaparkan rencananya. Jadi yang penting adalah kolom 1. Kolom nilai bela negara, indikator sikap perilaku dan aksinya itu ya. Jadi itu yang penting Bapak Ibu sampaikan untuk nanti di dalam rencana aksi ini. Itu ya. Jadi saya mintanya kalau nggak salah 5 indikator, 5 nilai ya, 5 nilai. Oke. 5 nilai minimalnya 2 indikator. Itu. Jadi pembuatannya tanggal 20 dipaparkan tanggal 20, tapi nanti dikumpulkan setelah aksi ya, pelaksanaan aksi perubahan itu pada saat klasikal. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan terkait dengan tugas saya tutup tugasnya? Saya stop share.
Baik, ada pertanyaan terkait dengan tugas-tugas yang saya berikan? Jangan sampai di sini tidak bertanya, kemudian nanti WA saya bertubi-tubi gitu ya, Ibu yang ini gitu. Ada yang punya kasus sama seperti Ibu Vera Veronica di tempat tugasnya belum pernah datang ke sana? Sehingga susah menganalisis isu instansi? Ada? Ada Bu, sama. Tempat kerjanya sama dengan Ibu Vera. Oh, belum Kita pernah memang kesana cuma, juga? belum pernah Bu, cuman sampai melapor saja. Baru lapor. Iya. Ibu Stefani, Ibu Vera, yang lain? Saya Ibu. Saya Bu. Oh. Sama ya? Iya Bu. Ibu Esther, Ibu Wiwi, sama semua? Iya Bu. Yang lain, Ibu Marlupi sudah pernah? Sama Bu, sama kasusnya dengan Ibu Vera. Ya? Sama dengan Ibu Vera, belum pernah ke... Belum pernah? Iya. Belum pernah ke tempat tugas. Berarti semua belum pernah ke tempat tugas ini? Waduh. Berarti SK-nya masih panas ya? Bulan apa ditanda tangan SK-nya? SK-nya Bu baru diterima Jumat tanggal 13 Mei. 13 Mei. Iya. Dan sekarang tanggal 18 Mei. Wah, masih fresh ya, masih segar gitu ya. Masih dicium-cium terus itu baunya gitu ya, masih baru gitu. Oke, berarti memang belum ada pengalaman di di tempat tugas gitu ya. Jadi belum ada pengalaman di tempat tugas. Tapi analisis isu ini kalau nggak salah di tempat kesehatan semua ya. Di kesehatan semua ya? Iya Bu. Ya. Oke, jadi kok waktu saya tinggal 2 menit ya? Emi, kenapa di jamnya masih 17 menit? Ibu Emi? Bu Emi? Ya, silakan Bu Vivi. Ya, saya bukannya sampai jam 9 ya? Iya, sampai jam 9, Bu. Kenapa waktu di ininya masih 17 menit? Mungkin tadi kita lambat Ibu Dian buka. Jadi dia mengikut jamnya waktu mulai tadi mungkin kita jadi sudah reporting di situ waktunya. Enggak, pas kok tadi mulainya berdoa kan jam ini ya, jam 7.36, cuma 1 menit saja lambat. Mungkin Berarti pas waktu dia breakout room itu Bu, di situ dia setelah kita 2 JP, ya. karena kita sebenarnya Ya, sudah padahal mulai. sudah Sudah recording, iya sudah recording. Oke. Ya, baik. Jadi memang waktu saya sampai jam 9 ya, karena mau ikut webinar lagi kami, persiapan untuk webinar. Ya, baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita selesaikan ini sampai di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah jelas ya apa tugas-tugas yang saya berikan. Tidak banyak bertanya di di WA, nanti saya ada nomor WA saya berikan di bahan tayang gitu. Jadi kalau mau memang ada yang memang perlu harus ditanyakan, Japri ya sama saya untuk apa yang Bapak Ibu ingin tanyakan, memperjelas ya, jangan sampai nanti salah juga yang tugas yang diberikan. Kemudian jangan lupa ketika mengupload tugas itu bentuknya PDF gitu ya, jangan Word. PDF, di PDF kan dulu semua baru diupload. Itu lebih memudahkan saya terutama ya dalam memberikan nilai. Karena kalau Word nanti saya download dulu, tapi kalau PDF langsung terbuka ya, dari LMS langsung terbuka. Itu ya, jangan lupa. Jadi itu merupakan salah satu poin bagaimana Bapak Ibu teliti dalam bekerja gitu ya. Jadi cermat, teliti gitu, itu masuk dalam penilaian. Jangan sampai Ibu saya salah upload yang harusnya tugas itu nanti nilainya kalau saya kasih nilai bagus salah saya karena tugasnya apa, jawabannya apa kan gitu ya. Tugasnya untuk tugas hari kedua diupload gitu ya. Atau tugasnya yang Ibu kasih masuk adalah learning journal,
tapi dimasukkan ke tempat yang lain gitu. Jadi nanti begini kok dapat nilai 85 misalnya. Padahal pertanyaannya apa, jawabannya apa, kan gitu ya, nggak nyambung gitu, nggak nyambung gitu. Jadi itu termasuk nanti poin penilaian bagaimana ketelitian Bapak Ibu gitu ya. Jadi nanti saya nggak bisa memberi nilai misalnya toh itu bagus, Bapak Ibu punya tugas nggak bisa dinilai bagus karena salah penempatan. Jadi teliti ya, jangan terburu-buru semuanya dikerjakan dengan itu kan salah satu nilai gitu ya, bagaimana kita dengan cermat, teliti, dan kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Jadi ketika namanya tanggung jawab itu terima resiko gitu ya. Jadi salah saya gitu, saya bertanggung jawab berarti saya terima resiko. Oke, ini saya tidak bagus nih, gitu ya. Jadi ingat sekali lagi tugas masuk jangan berupa. Jadi seperti tugas pertama tadi ya, membuat ringkasan modul itu bentuknya nanti diuploadnya PDF. Ya, ingat diuploadnya dalam bentuk PDF. Oke, baik Bapak Ibu, kayaknya tidak ada lagi pertanyaan dan semuanya saya lihat masih bingung gitu ya. Jadi saya harap Bapak Ibu baca sekali lagi modulnya, terutama analisis isu kontemporer. Jadi bukan hanya pemahaman tentang narkoba, korupsi, proxy war dan sebagainya, tapi bagaimana kemampuan menganalisis itu yang penting ya. Itu di situ nanti lebih dipahamkan lagi ketika Bapak Ibu membuat ringkasan, nanti mungkin lebih lebih tajam lagi nanti pemahamannya, lebih banyak lagi yang paham gitu. Apa yang disebut analisis isu kontemporer? Bagaimana menggunakan alat-alat analisis itu ya. Kemudian apalagi namanya, kalau memang kan saya cuma batasi 2 lembar ya. Kalau memang tidak cukup 2 lembar boleh ditambahkan ya, boleh ditambahkan. Karena kalau dia mind map itu 1 lembar saja ya. Tapi kalau ini mungkin Bapak Ibu membuat ringkasan modelnya bukan mind map, mungkin kurang. Kalau cuma 2 lembar silahkan ditambahkan ya. Tapi jangan sampai lebih dari 5 lembar untuk 1 modul. Oke. Baik, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan kedua, insya Allah kalau tidak salah tanggal 20 ya. Semoga semua dalam keadaan sehat, termasuk perangkatnya juga sehat ya, sehingga tidak keluar masuk nanti seperti Pak Gusti dan Pak Ketut ini ya, mungkin nanti bisa bagaimana caranya supaya keluar suaranya dan Pak Gusti juga bagaimana laptopnya ya. Kalau memang bermasalah mungkin bermasalah dengan jaringan, bisa pindah ke tempat yang ada jaringannya. Mungkin di rumahnya siapa gitu, sepupu atau di mana yang jaringannya bagus gitu. Oke, baik, terima kasih. Akhirnya saya berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan saya mohon maaf atas segala kekurangan baik dalam penyajian maupun tampilan dan tutur kata saya. Dan akhirnya saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ibu Vivi yang telah berhadir bersama kita pada pagi hari ini, yang telah memberikan materi kepada Bapak Ibu semua. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Vivi akan bermanfaat kepada kita semua ya, termasuk kepada Bapak Ibu semua. Oke, baik. Pembelajaran kita telah selesai pada hari ini, pada pagi hari ini, dan insya Allah kita akan bertemu lagi masih di agenda yang sama, agenda 1 juga masih bersama Ibu Vivi, insya Allah pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2020 nanti ya Bapak Ibu pada jam 7.30 sampai 9.45. Oh, bukannya siang Ibu? Tunggu. Oh iya, siang jam 1 di sesi ketiga kita masuk jam 1 sampai atau jam 2 karena hari Jumat mungkin agak jam-jam. Oh iya, 13.30 kita masuk. Ya. Ya, nanti kita akan infokan di grup lagi. Oke, baik, terima kasih Bu Vivi. Oke, terima kasih Salif ya. Bu Emi, terima kasih ya. Ya, silakan di stop record dulu.